Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya mau menjelaskan bagaimana tutorial dalam menggunakan Clash Dojo. Dalam menggunakan Clash Dojo, kita bisa menggunakan dua versi, yaitu kita bisa membukanya lewat situs web atau kita juga bisa menggunakan aplikasinya di smartphone kita dengan mendownloadnya di Play Store. Clash Dojo ini bisa kita manfaatkan pada saat pembelajaran tatap muka di kelas maupun untuk pembelajaran online. Kelas Dojo merupakan media pembelajaran interaktif yang bisa menghubungkan antara guru, siswa, dan orang tua siswa. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya. Di sini saya menggunakan aplikasinya karena lebih mudah dan cepat untuk diakses. Kalau menggunakan web itu kelamaan karena harus mencari dan masuk ke alamat webnya Kelas Dojo. Pertama, jika kalian belum punya aplikasi dari Kelas Dojo ini, kalian bisa langsung download di Play Store. Oke, sekarang kita buka Play Store. Kemudian ketikkan saja Kelas Dojo. Setelah itu di sini pilih install. Karena saya sudah menginstal Kelas Dojo, jadi saya bisa langsung masuk ke aplikasi Kelas Dojo. Jadi seperti ini tampilan dari Kelas Dojo ketika kita sudah masuk ke aplikasinya. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Kelas Dojo ini sebagai guru, kemudian orang tua, kepala sekolah, dan juga siswa. Untuk pertamanya, saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi Kelas Dojo untuk guru. Di sini klik saja I am a teacher. Jadi seperti ini tampilan dari Kelas Dojo ketika sudah masuk. Untuk masuk ke aplikasi Kelas Dojo, kita harus membuat account atau sudah mempunyai account. Kalau create teacher account ini untuk mendaftar, jadi daftar saja kalau yang belum punya account. Di sini saya pilih Miss, kemudian nama awal, ini nama akhiran, kemudian alamat email. Selanjutnya password emailnya kita, emailnya guru. Setelah itu pilih create account. Ya, karena saya sudah memiliki account di Kelas Dojo ini, jadi tinggal login saja. Tidak perlu membuat account lagi. Tinggal memasukkan email guru. Passwordnya. Oke, login. Oke, setelah masuk di aplikasi Kelas Dojo, jadi tampilannya seperti ini. Di atas pojok kiri di sini adalah akun saya atau sebagai guru, akunnya guru. Jadi ada logout di sini itu berfungsi untuk kalau guru mau keluar dari aplikasi Kelas Dojo. Kalau log into another account ini digunakan untuk menambah account. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur lainnya. Di sini ada kelas demo. Kelas demo di sini adalah kelas yang dibuat oleh Kelas Dojo itu sendiri sebagai contoh. Kita buka. Nah, di dalam kelas demo ini ada beberapa siswa. Ini hanya contoh saja. Terus saya akan mencontohkan membuat new class atau kelas baru. Kita bisa memasukkan nama kelasnya. Misalnya di sini saya mau nama kelasnya IPA
kelas 5. Kemudian grade ini adalah kelas, saya memilih IPA kelas 5. Kemudian sharing point di sini adalah poin-poin apa yang akan kita share. Ada yang positif, kalau al ini berarti positif negatif, kalau non berarti tidak perlu di-share poinnya. Saya memilih al, berarti semua poin saya akan share. Klik centang. Oke, sekarang sudah terbentuk kelas IPA kelas 5. Setelah itu kita bisa menambahkan siswa di sini. Kita harus menambahkan siswa satu persatu. Masukkan saja namanya. Oke, di sini misalnya murid saya ada 6. Semua sudah saya masukkan. Kemudian pilih saja down. Nah, jadi kelas IPA kelas 5 ini sudah ada siswanya di dalamnya. Nah, selanjutnya di sini saya mau mengenalkan fitur lain. Di pojok kanan atas ada titik 3. Klik saja di sini, yang pertama ada connect parent. Untuk mengkonekkan ke orang tua, kelas Dojo Guru ke orang tua, itu ada dua cara. Yang pertama ada invite with printouts, dan yang kedua ini bisa mengirimkan email ke masing-masing orang tua siswa. Jadi saya di sini memilih invite with printout saja karena lebih cepat. Nanti kita akan mendapatkan email. Nah, seperti ini. Oke, kita coba isinya. Kita lihat isinya. Nah, di sini berisi undangan yang bisa diberikan ke orang tua, bisa di-print atau kita bisa kirimkan melalui email, kita share. Di sini ada langkah-langkah bagaimana membuka kelas Dojo. Kemudian juga ada kode yang diberikan kepada masing-masing orang tua. Jadi kodenya berbeda-beda. Misalnya di sini nama siswanya Maudy Artika. Kodenya ini. Kemudian Desi Farida, kodenya ini. Kemudian yang Muhammad Fatuni, kodenya ini. Jadi setiap anak itu memiliki kode yang berbeda-beda untuk akses orang tua terhubung dengan kelas dojonya guru. Seperti itu untuk mengundang orang tua. Setelah itu fitur yang kedua ada connect student. Connect student itu juga bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada classroom login dan yang kedua ada at home login. Classroom login ini itu untuk mengajak siswa bergabung ketika kita berada dalam kelas bersama siswa atau ketika pembelajaran tatap muka di kelas. Kemudian kalau at home login itu mengajak siswa untuk bergabung ketika kita berjarak dengan siswa. Artinya sedang pembelajaran online atau tidak tatap muka dengan siswa. Oke, kita coba yang classroom login. Pilih get started. I agree. Nah, di sini
Juga ada dua cara menggunakan kode QR kode dan teks kode. Kalau QR kode ini kita tunjukkan kode ini ke siswa, kemudian siswa bisa men-scan kode ini lalu bisa masuk ke kelas. Kalau teks kode ini berupa kode yang bisa siswa nanti tuliskan kode ini untuk bisa terhubung dengan kelas. Kemudian selanjutnya at home login. Nah, at home login ini guru bisa memprintkan atau mengirim email ke semua siswa atau juga bisa mengirimkan link melalui WhatsApp siswa. Seperti itu. Selanjutnya fiturnya adalah add CO teacher. Add CO teacher ini berfungsi untuk mengundang rekan guru. Jadi guru yang kita undang ini bisa memberi poin kepada siswa kita, bisa memposting story di kelas dojunya guru yang mengundang, dan bisa mengirim pesan ke orang tua. Untuk mengundang bisa klik saja add CO teacher dan invite, masukkan email guru, rekan guru yang ingin ditambahkan. Kemudian selanjutnya attendance. Attendance ini adalah untuk mengecek kehadiran siswa. Ada beberapa lambang, misalnya kalau lambangnya hijau seperti ini, itu berarti siswa kita hadir. Kalau misalnya merah berarti absen atau tidak hadir. Kalau misalnya warnanya kuning berarti siswa kita telat. Kemudian kalau warnanya kuning campur hijau berarti siswa kita itu pulang lebih awal. Nah, absensi ini kita bisa gunakan ketika tatap muka di kelas. Jadi guru tidak perlu mengabsen manual, tinggal klik-klik saja sudah bisa, sangat membantu sekali aplikasi Kelas 7 ini. Oke, saya contohkan di sini misalnya yang namanya Atika Rahma ini absen atau tidak hadir. Caranya save attendance for Desember 2020. Nah, di sini terlihat kalau Atika itu tidak hadir, seperti itu. Selanjutnya reset point. Nah, reset point ini digunakan untuk mengatur poin siswa, bisa menghapus, juga bisa menambahkan. Karena di sini belum ada poin, jadi tidak bisa direset ya, karena belum ada poinnya. Selanjutnya yaitu adalah edit student. Nah, edit student di sini itu guru bisa menambahkan siswa yang belum dimasukkan. Misalnya ada yang belum dimasukkan siapa. Terus di sini misalnya Atika Rahma diedit. Namanya bisa diganti. Kemudian siswa ini juga bisa dikeluarkan. Kemudian selanjutnya edit skills. Edit skill di sini yaitu berfungsi guru untuk memberi feedback kepada anak didik. Jadi misalnya ini ada bekerja keras, ini bisa diganti-ganti poinnya. Misalnya 2, gitu bisa. Kalau misalnya mau menghapus, tinggal diklik remove skill. Kalau untuk menyimpan, klik saja centang. Kemudian guru juga bisa menambahkan skill lain, misalnya datang tepat waktu. Tinggal di save saja. Nah, di sini ada menambah yaitu datang tepat waktu ini. Kemudian guru juga bisa menambahkan feedback negatif dengan mengklik saja, misalnya telat mengumpulkan tugas. Kita beri poin -1, save skill.
Oke, jadi sini sudah terbentuk. Aspek negatifnya di sini ada telat mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya ada menu edit class name. Jadi di sini guru bisa merubah nama kelas. Di sini saya tetap IPA kelas 5, kemudian grade level ini tingkatan kelas. Bisa dirubah tingkatan kelasnya, misalnya mau rubah kelas 1, 2 atau seterusnya. Di sini saya tetap menggunakan kelas 5. Selanjutnya comment setting. Comment setting ini berfungsi untuk men-setting apakah orang tua boleh komen, CO teacher rekan guru boleh komen, student boleh komen atau tidak di story guru. Ini saya perbolehkan, jika tanda biru ini berarti guru memperbolehkan orang tua, rekan guru, dan murid untuk komen di story-nya guru. Selanjutnya yaitu sort student P. Maksudnya di sini yaitu untuk mengurutkan siswa berdasarkan apa gitu. Di sini saya memilih first name, berarti mengurutkan siswa berdasarkan nama awal siswa. Kalau last name itu nama akhir, most point berarti poin terbanyak dari siswa itu siapa, kemudian last point berarti poin paling sedikit. Kemudian selanjutnya ada finish class. Finish class di sini berfungsi untuk mengakhiri kelas atau menghapus kelas. Kalau mau menghapus tinggal klik saja done. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan memberikan poin kepada siswa. Misalnya saya ingin memberi poin kepada Desi. Di sini ada saya ingin menambahkan poinnya Desi yaitu berpartisipasi. Klik saja. Oke, berarti Desi sudah tertambah poin 1. Kemudian saya ingin menambahkan lagi Desi itu ketekunan. Oke, tambah. Jadi menjadi 2. Kemudian saya ingin menambahkan poin Desi itu telat mengumpulkan tugas. Oke. Jadi seperti itu. Untuk melihat presentasinya tinggal klik saja milik Desi. Kemudian view report. Nah, di sini guru bisa melihat presentasi poin yang dimiliki oleh Desi. Poin positifnya 2, netralnya itu 1, need work atau nilai negatifnya itu 1. Jadi bisa melihat presentasi nilai dari siswa melalui Class Dojo ini. Oke, selanjutnya guru di sini juga bisa memposting portofolio. Portofolio ini berupa hasil karya siswa. Misalnya Desi ini dia baru berkarya menggambar begitu. Nah, guru bisa menambahkan caption juga. Hasil karya Desi begitu. Kemudian pause saja. Oke, jadi kita bisa lihat ke Desi. Nah, di sini kita bisa melihat poin yang dimiliki oleh Desi di view report. Kemudian jika kita juga guru juga bisa melihat hasil karya Desi melalui portofolio. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu toolkit. Klik saja menu toolkit di sini. Yang pertama ada menu timer. Timer ini untuk mengatur waktu. Jadi misalkan ada kegiatan sebelum ulangan, siswa itu masih meletakkan buku-bukunya di atas bangku. Nah, guru memberikan instruksi kepada siswa. Misalkan, sebelum memulai ujian, silakan anak-anak memasukkan buku ke dalam tas. Ibu beri waktu 10 detik untuk memasukkan bukunya ke dalam tas. Seperti itu.
Oke, kita pilih saja di sini misalnya 10, start. Nah, waktu ini sudah berjalan sendiri. Nah, jadi ketika waktu sudah habis, akan berbunyi time's up. Jadi, waktu sudah habis, seperti itu. Jadi, timer ini berfungsi memudahkan guru untuk mengatur waktu. Timer ini juga bisa digunakan ketika ada ulangan harian, ujian, dan lain-lain untuk mengatur waktu. Kemudian yang kedua ada random. Random di sini untuk mengacak siswa. Misalnya kita ingin memberi pertanyaan kepada siswa. Melalui random ini kita bisa mengajak siswa siapa yang akan kita tanya. Kita ingin merandom lagi, pitch again. Oke, berarti yang kita beri pertanyaan Muhammad, seperti itu. Kemudian fitur lainnya ada group maker. Group maker ini berfungsi untuk membuat grup atau kelompok. Guru bisa memilih beberapa grup yang diinginkan. Misalnya saya ingin membentuk grup 2 anak. Karena siswanya tadi ada 5, jadi ada yang 1 anak ini tidak punya gandengan, tidak apa-apa. Jadi sudah langsung terbentuk 2 anak. Jadi ini mempermudah guru untuk membentuk kelompok, tidak usah manual. Kemudian selanjutnya ada noise meter. Noise meter ini harus terhubung dengan mikrofon komputer. Jadi ketika ada berisik di dalam ruangan, itu tabung-tabungnya ini akan naik turun gitu kalau mendeteksi suara. Kemudian selanjutnya ada direction. Direction ini berfungsi untuk menuliskan perintah-perintah. Misalnya saya buatkan di sini ada kegiatan menanam kecambah. Kemudian itemnya yang dibutuhkan. Misalnya adalah gelas plastik. Add, tambahkan, kemudian tambahkan lagi misalnya kapas. Tambahkan yang dibutuhkan lagi biji kecambah. Biji kecambah atau biji kedelai gitu. Tambahkan. Oke, langsung kita save for later. Nah, di sini langsung muncul kegiatan pada hari ini, yaitu berupa menanam kecambah. Yang perlu dibawa, yang perlu disiapkan yaitu gelas plastik, kapas, biji kecambah. Nah, ini bisa kita tunjukkan ke siswa. Jadi, kita tidak perlu untuk menulis di papan tulis sebagai guru. Kemudian selanjutnya ada menu think, pair, share. Nah, di sini guru ini bisa memberi pertanyaan kepada siswa untuk di-share atau didiskusikan. Karena di sini bahasa Inggris, guru bisa membuat sendiri. Misalnya, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Tinggal di save saja. Nah, oke, langsung muncul. Nah, di sini kita bisa tunjukkan ke siswa, tidak perlu ditulis di papan tulis, kita bisa tampilkan di layar gitu. Nah, kita diskusikan dengan siswa. Anak-anak nanti akan menjawab pertanyaan kita. Kemudian ada menu today. Kemudian ada menu today. Today ini berfungsi untuk memberi pengumuman, pesan, atau latihan kepada siswa. Coba saya contohkan di sini misalnya perintahnya kerjakan
soal halaman 23 gitu. Kemudian tinggal di save for later. Nah, ini pengumuman ini bisa ditunjukkan ke siswa. Oke, selanjutnya ada menu music. Music di sini yaitu berfungsi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas untuk mengiringi lah agar tidak hening. Nah, di sini misalnya fokus ketika kita sedang lagi ulangan, tapi ulangannya itu siswa maunya diberi musik. Kita bisa memutarkan musik. Dan di sini ada banyak sekali musik yang bisa dipilih guru. Oke, selanjutnya menu di bagian tengah bundar ini. Ini adalah fungsinya untuk memposting story. Fungsinya sama dengan class story. Nah, class story ini berfungsi untuk memposting story yang diinginkan guru. Misalnya, saya ingin membuat story hari ini belajar tentang tumbuhan. Kemudian guru juga bisa menambahkan foto. Ambil saja dari galeri. Misalnya ini, down. Post. Oke, jadi guru di sini sudah mempost story yang nantinya bisa dilihat oleh orang tua dan juga siswa. Kemudian ada menu message. Menu message ini untuk mengundang orang tua siswa. Nah, untuk mengundang orang tua siswa ini sudah saya contohkan di depan, jadi tidak perlu saya ulangi lagi penjelasannya. Oke, jadi itu cara tutorial masuk ke kelas 7 sebagai guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi kelas 7 untuk siswa. Seperti biasa, kalau siswa belum mendownload kelas 7, siswa bisa mendownloadnya dulu di Play Store. Kalau sudah memiliki kelas 7-nya, aplikasinya, siswa tinggal masuk ke kelas 7. Oke, saya di sini tambahkan akun siswa ya. Oke, setelah masuk ke aplikasi kelas 7, siswa memilih sebagai siswa atau I am a student, klik saja. Nah, kemudian di sini siswa harus memasukkan kode, bisa men-scan, bisa memasukkan kode diketikkan. Kalau misalnya diberi kode saja, siswa bisa menklik I don't have a code QR code. Jadi siswa di sini bisa memasukkan kodenya. Langsung saja siswa memasukkan kode yang telah diberi oleh gurunya. Misalnya di sini kodenya NLIWAV. Cek kode. Oke, jadi muncul tampilan seperti ini. Di sini ada nama-nama siswa. Siswa tinggal memilih namanya siapa. Saya memilih Desi Farida ya. Kalau misalnya siswa ini bukan bagian dari kelas ini, jadi siswa tinggal pilih this is not my class. Berarti ini bukan kelasnya siswa. Di sini adalah siswa bernama Desi Farida, klik saja.
Oke, setelah masuk tampilannya seperti ini. Yang paling atas di sini ada gambar lah. Nah, di sini siswa itu bisa merubah kalau misalnya tidak suka dengan gambarnya. Misalnya saya mau merubah gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian colornya kuning. Eyesnya tetap, mulutnya tetap. Misalnya paintnya ingin saya ganti warna biru. Oke, save. Jadi karakter gambar ini bisa dirubah oleh siswa sesukanya dan semaunya. Kemudian yang bawahnya di sini. Nah, di sini adalah untuk melihat poin-poin yang didapat oleh siswa. Oke, kita buka. Nah, di sini siswa itu bisa melihat persentasi poin yang didapatnya. Di sini tertera ada yang positifnya 2, netralnya tidak ada. Ini adalah aspek negatif. Jadi, siswa bisa melihat poin-poinnya di sini. Oke, selanjutnya siswa juga bisa melihat postingan yang diposting oleh gurunya. Nah, ini adalah postingan yang diposting oleh gurunya. Jadi, siswa bisa like, siswa juga bisa komen. Nah, kalau yang home ini adalah poin yang diberi oleh orang tuanya. Nah, di sini siswa belum dapat poin positif dan negatif karena siswa ini belum terhubung dengan orang tua dan belum dikasih nilai atau dikasih poin oleh orang tua. Kalau ini adalah pengaturan. Oke, jadi ini adalah tutorial kelas 7 untuk siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi kelas 7 untuk orang tua. Langsung saja masuk ke aplikasi kelas 7. Kemudian orang tua bisa klik I am a parent. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau orang tua sudah mempunyai akun, pilih create parent account. Kalau belum mempunyai akun, pilih I have an account. Kalau belum mempunyai, pilih create parent account. Kemudian masukkan namanya orang tua, misalnya di sini Siti Fatimah. Alamat emailnya ketikkan saja. Passwordnya. Kalau sudah, create account. Login. Nah, karena di sini orang tua sudah mempunyai akun di kelas 7, jadi tidak perlu daftar lagi, tinggal memasukkan emailnya saja. Passwordnya. Oke, login. Oke, jadi tampilan awalnya adalah seperti ini. Untuk pertamanya, orang tua ini harus mengkoneksi atau menghubungkan ke guru, ke kelas dulunya guru. Caranya adalah add child using kode ini. Nah, orang tua memasukkan kode yang telah diberi oleh gurunya sesuai dengan kode anak. Jadi di sini siswa itu harus memasukkan kode yang dibolehkan oleh guru. Ketika masukkan saja kodenya.
Pilih cek kode. Oke, jadi di sini orang tua langsung terkoneksi atau terhubung dengan anaknya. Nah, di sini ada kids. Nah, di sini orang tua bisa melihat poin-poin yang didapat oleh anaknya. Nah, ini untuk Maudi ini belum mendapatkan poin karena sama gurunya belum dikasih, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya Maudi ini sudah mendapatkan poin dari gurunya, ini akan terlihat di school. Nanti akan terlihat poin positifnya berapa, netralnya berapa, dan network atau poin negatifnya berapa. Seperti itu. Kemudian kalau home ini adalah poin yang bisa diberikan oleh orang tua kepada siswa. Classes ini adalah kelas yang diikuti siswa. Kalau family ini adalah orang tua dari siswa. Reward ini bisa diberikan kepada siswa oleh orang tua. Kalau high five ini kan TOS, berarti siswa ini harus mendapatkan poin mencapai 3. Kalau stiker berubah ini poinnya harus 5. Candy ini poinnya harus 5. Seperti itu. Jadi orang tua di sini juga bisa memberi poin kepada siswa, kepada anaknya atas pencapaiannya. Kalau new goal ini capaian-capaian siswa. Oke, jadi seperti ini. Nah, stories ini nanti kalau sudah terhubung dengan guru, story-nya guru ini akan keluar di sini. Kemudian kalau Beyond ini adalah nanti berisi aktivitas yang bisa di setting oleh orang tua. Misalnya dari pagi, sore sampai malam aktivitasnya anak apa saja. Misalnya pagi bangun tidur, makan, nanti orang tua bisa set di sini. Contoh misalnya di sini saya mau milih anak saya umurnya 10+. Nah, jadi di sini langsung muncul aktivitas keseharian siswa. Di sini orang tua juga bisa menambahkan aktivitasnya apa, misalnya family time gitu. Nah, ini langsung tertambah di sini. Dan tinggal di save saja. Kalau misalnya mau menghapus, tinggal remove step gitu. Save saja. Oke, jadi seperti ini fitur-fitur di Class Dojo orang tua. Kemudian message ini berfungsi untuk mengirim pesan kepada guru yang mengajar anak kita. Seperti itu. Kalau alert ini berisi notifikasi. Oke, jadi seperti ini fitur di Class Dojo milik orang tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan Class Dojo untuk kepala sekolah. Untuk kepala sekolah, kalau mau masuk ke aplikasi Class Dojo, tinggal klik saja I am a school leader. Nah, jadi seperti ini tampilannya, sama saja. Kemudian kalau belum punya akun, pilih create school leader. Kalau sudah, I have an account. Saya pilih karena misalnya belum mempunyai akun. Saya pilih Mister karena kepala sekolahnya laki-laki. Kemudian first name, misalnya di sini Zainul. Last name-nya Fuad. Alamat email
Oke, tinggal langsung create account. Nah, setelah memasukkan email dan password, kepala sekolah itu bisa langsung masuk ke aplikasi Kelas 7. Nah, tampilannya di sini sama saja seperti tampilan milik guru. Jadi di Kelas 7 ini kepala sekolah itu berperan sebagai guru. Jadi di sini kepala sekolah itu bisa menambahkan kelas, kemudian nanti bisa memberi penilaian, memberi poin, mengabsen siswa. Seperti itu sama saja dengan Kelas 7 guru. Oke, jadi seperti itu tutorial dalam menggunakan Kelas 7 untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua, dan juga untuk kepala sekolah. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.